Langsung saja yuk kita mulai di pertemuan kedua kali ini. Kita akan membuat isi dari makalah yang kita sudah rencanakan. Kemarin pada pertemuan pertama kita kan sudah membuat covernya. Nah sekarang kita akan membuat isinya. Kita ketik terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat daftar isi ya dengan menekan caps lock. Nah, daftar isi kemudian kita blok karena kita akan membuatnya jadi rata tengah ya, center. Nah, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan mencoba fitur page break. Kalian bisa klik insert. Lalu di sini ada tulisan page break ya. Artinya otomatis dia akan kursornya menuju ke halaman yang baru. Nah, di halaman baru ini kita akan membuat kerangka makalah kita. Yang pertama kalian bisa ketikkan huruf besar semua, A, spasi, pendahuluan, lalu B, bahan dan peralatan, lalu yang C itu adalah langkah membuat nasi goreng. Nah ini tergantung ya, nasi gorengnya bisa kalian ubah sesuai dengan apa yang ingin kalian buat. Lalu D itu ada tips dan trik. Kemudian E kesimpulan. Lalu yang F ini kalian tuliskan sumber atau bisa daftar pustaka atau kumpulan data dan sumber. Tujuannya kita ingin mendokumentasikan kapan link-link apa saja ya yang kalian gunakan atau sumber apa saja yang kalian gunakan dalam pembuatan makalah ini. Nah, untuk A pendahuluan ini kita akan isi terlebih dahulu. Nah, arahkan kursor ke akhir huruf N seperti ini, diklik saja, klik kiri, lalu tekan enter. Nah, ini huruf B-nya bisa dihapus seperti itu. Nah, matikan caps lock-nya, lalu nonaktifkan juga bold-nya. Nah, kita ubah juga setting di 12 saja. Kita isi apa sih tujuan atau latar belakang pembuatan makalah ini. Misalnya nasi goreng adalah salah satu kuliner khas Indonesia ya yang memiliki cita rasa yang sangat unik dan disukai oleh banyak orang. Nah, tujuan pembuatan makalah ini, nah kalian bisa mengembangkan sendiri ya untuk paragraf ini. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Misi tidak mengharuskan kalian membuatnya secara original atau membuat kalimat sendiri. Kalian bisa untuk searching di Google seperti itu. Misalnya pengertian nasi goreng. Seperti itu ya. Kalian bisa cari di Wikipedia misalnya. Nah, nasi goreng merupakan sajian bla 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 bla. Nah, ini kalian boleh mengkopinya ya karena kita sudah belajar seperti itu. Misal di copy sampai sini, lalu diklik kanan, copy. Kemudian kalian bisa kembali ke dokumen kalian. Kalian bisa menggantinya di sini. Paste, lalu coba pilih yang keep text only. Kalau misalnya kalian pilih yang ini, bisa jadi nanti formatnya seperti yang ada di Wikipedia, sehingga kalian harus setting ulang lagi. Kalau pilih ini juga bisa, tapi formatnya juga original dari sana. Maka kita pilih yang ada tulisan ini ya, A, ya, artinya keep text only. Jadi warna-warnanya itu sudah hilang, alias jadi original. Nah ini kalian bisa buat justify paragrafnya sehingga bisa rata kiri kanan. Nah, kalian juga bisa di sini membuat jarak ya dengan menggunakan line space, bisa digunakan jarak 1,5. Nah, seperti ini. Nah, karena kita melakukan copy paste mentah-mentah bulat-bulat, ada baiknya
kita harus menyertakan link di mana kita tadi mengcopy artikel tersebut, yaitu Wikipedia. Nah, kalian klik di sini ya, di URL ini, di klik kanan, copy, lalu kalian sertakan ke dalam daftar pustaka. Ya, taruh kursor di sini, tekan enter, hapus. Nah, kalian buat daftar pustakanya, tanda strip. Nah, artinya kalian menghargai hak cipta orang lain dengan menampilkan sumbernya seperti ini. Sebenarnya ini adalah bukan praktik baik ya, mengcopy plug-plug atau mengcopy paste-nya mentah-mentah. Tapi di sini karena kita terbatas dengan waktu, sehingga saat ini saya perbolehkan untuk mengcopy paste-nya. Tapi ada baiknya ketika kalian ingin menyajikan suatu teks di dalam sini, kalian memparafrase, artinya baca terlebih dahulu dari sumber yang ada, lalu kalian bisa mengungkapkannya dengan bahasa sendiri. Nah, oke, lanjut ya. Nah, di sini selain pengertian nasi goreng, kalian juga harus menampilkan pada pendahuluan adalah latar belakang kenapa kalian membuat makalah ini. Adapun tujuan kami dalam membuat makalah ini adalah ingin berbagi resep atau tutorial untuk memasak nasi goreng yang enak. Nah, seperti itu ya. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan kami cantumkan pada makalah ini, dilengkapi dengan proses pembuatan sampai dengan tips dan triknya, seperti itu ya. Oke, ini kalian bisa kembangkan sendiri. Oke, sudah selesai pada pendahuluan. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ingin memasukkan bahan dan peralatan. Di sini kita setting dulu ya, untuk size-nya seperti biasa 12, bold-nya dimatikan. Nah, boleh diketikkan adapun bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mencoba membuat tabel. Ya, caranya perhatikan baik-baik, klik insert, lalu ada pilih table atau tabel. Nah, kita akan membuatnya menjadi 3 kolom. Nah, kolom itu adalah yang ke samping, seperti ini ya. Nah, kita akan coba membuatnya jadi 3 kolom saja. Nah, ke bawah kita coba buat beberapa baris. Ya, kita akan membuat 3 kolom dan 6 baris. Nah, di sini kita akan coba atur lebar kolomnya. Ya, lalu di sini buat lebarnya jadi sama. Caranya gimana? Caranya untuk mengatur lebar itu kita arahkan mouse-nya ke sini sampai ada muncul tanda plus. Ya, ini bisa digeser sambil diklik ya. Klik kiri mouse-nya lalu digeser-geser seperti itu. Di sini kita judulnya di atas ada nomor, lalu ada alat dan ada bahan. Nah, kita tebalkan dulu di home, pilih tebal, lalu dipilih center seperti itu ya. Kemudian kita pilih nih di sini klik mouse kiri, arahkan ke baris kedua, kita ketik 1. Nah, alat yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng pertama pasti butuh penggorengan, betul? Ya. Nah, lalu bahannya ada nasi putih pastinya. Nah, di sini kita ingin cari gambar penggorengan. Gimana caranya? Kita menuju ke Google dulu di penggorengan. Nah, pilihlah salah satu gambar yang kalian suka, gitu kan, yang mendukung. Nah, boleh di sini. Oke. Nah, ini kita pakai cara yang pertama dulu ya untuk mengambil gambar. Kita bisa pilih save dulu. Nah, kita simpan di folder kelas berapa, misalnya kelas 83. Nah, kita simpan ya wajan, boleh diganti namanya supaya lebih mudah menemukannya. Wajan, kita pilih save ya. Lalu kita di sini bisa pilih insert,
pictures, menuju ke dokumen yang tadi kita simpan, misalnya di latihan 83, kita pilih wajan, insert. Seperti itu ya. Oke. Ini cara mengecilkannya di pojok, setiap pojok ini ada kotak putih kecil ya. Kita bisa klik lalu kita geser. Kita klik di sini, kita bisa besarkan, kecilkan sambil ditahan ya. Klik mouse kiri. Oke. Nah, saya pinginnya kalian tidak hanya asal mengambil gambar, tapi juga mencantumkan sumbernya. Dari mana kamu dapat gambar wajan ini? Nah, kita kembali ke halaman Google yang tadi, kita klik dulu ya. Klik lagi gambarnya. Nah, ini ada linknya. Kalian bisa klik halaman ini, klik kanan copy ya. Lalu kalian kopikan ke daftar pustaka gambar wajan. Ya, lalu di paste. Seperti ini, enter. Jadi, kita belajar untuk menghargai hak cipta orang lain. Oke, selanjutnya kita mau mengambil gambar nasi putih. Kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan snipping tool. Caranya bagaimana? Seperti biasa kita ke Google lagi, kita cari di sini nasi putih ya. Ya, lalu cari nasi putih, misalnya kita mau gambar yang ini. Nah, ini adalah dari sumbernya detikhelp.com. Nah, kita akan ambil langsung dari sini. Caranya pakai aplikasi Snipping Tool. Kita cari di Start, cari program namanya Snipping Tool, SNIPPING, Snipping ya. Ini ya. Nah, Snipping Tool ini fungsinya untuk mengcapture ya gambar yang kita mau di area tertentu. Otomatis ketika kita pilih Snipping Tool nanti ada logo plus sepertinya aktif, kita klik mouse kiri sambil ditahan, sambil digeser, nah arahkan ke gambar yang kita mau, lalu lepas mouse-nya. Nah, otomatis seperti ini. Ada dua cara untuk memasukkannya. Pertama, klik kanan, copy, menuju dokumen kita langsung paste di sini. Ya, kita atur dulu gambarnya. Nah, cara yang kedua, bisa kita hapus dulu menggunakan backspace. Nah, cara yang kedua adalah kembali ke Snipping Tool. Ini sebenarnya gambar bisa kita simpan. Tujuannya kita bisa gunakan berkali-kali. Klik kanan Save As, lalu pilih misalnya di dokumen sesuai kelas kalian ya. Nah, ini pilih gambar nasi, lalu pilih Save. Seperti itu. Nah, lalu di insert, pictures, dokumen, latihan kelas 83, pilih nasi. Nah, muncul gambar yang sama. Seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya silahkan kalian mengeksplorasi sendiri alatnya apalagi. Ada sutil, terus alatnya juga ada kompor, ada pisau. Itu cari gambar-gambar pendukungnya. Lalu bahannya ada misalnya bawang merah, bawang putih, minyak, seperti itu ya, dan lain-lain. Boleh diatur takarannya, misalnya bawang merah 3 buah, bawang putih 3 buah, seperti itu. Ya, nanti boleh dijelaskan ini membuat nasi goreng sebanyak berapa porsi. Nah, sebanyak 5 porsi misalnya. Ya, silakan dilanjutkan sendiri. Bagaimana sih cara-cara membuat nasi goreng? Nah, kita bisa jelaskan terlebih dahulu dengan narasi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk membuat nasi goreng. Oke. Nah, ini bisa kita samakan ya, formatnya menjadi 12. Lalu di boldnya dihilangkan, jadi tipis saja. Nah, kita di sini coba buat tabel lagi. Masih ingat ya caranya? Boleh di insert, table, kita buat 3 kolom dan 7 baris. Nah,
ada pertanyaan juga, gimana Bu kalau misalnya langkahnya banyak sehingga barisnya harus lebih dari ini, bisa ditambahkan baris baru, caranya klik kanan, insert row below. Nah, jadi 1 tambah 1 baris. Kalau misalnya mau nambah 3 baris Bu sekaligus, caranya gimana? Boleh di blok 3 baris, klik kanan, insert rows below. Artinya menambahkan baris baru tapi sebanyak 3 karena kita ngebloknya 3. Seperti itu ya. Nah, ini kita atur lagi besar kolomnya. Kita di sini tulis nomor, langkah, gambar. Nah, boleh cakepin lagi, kita center, ingat klik home dulu ya, lalu pilih center, bold, ya seperti itu. Langkah pertama, ini boleh kita blok dulu untuk supaya ke tengah. Nomor 1, langkahnya adalah mempersiapkan alat dan bahan. Nah, di sini kalian bisa mengambil referensi dari YouTube atau dari artikel tertentu. Misal saya mau ambil dari YouTube ya. Saya cari dulu deh. Di sini YouTube. Kita ke halaman pencarian YouTube. Nah, ini cara membuat nasi goreng yang mudah. Kayak gitu. Nah, muncul ya beberapa tutorial atau video membuat nasi goreng. Misalnya saya pilih yang pertama aja. Nah, mengcapture bagian ini, menghaluskan bumbu. Nah, di sini saya mau pakai snipping tool seperti tadi. Boleh langsung buka aplikasinya, new, atau kalau yang udah terlanjur keluar bisa diulang dari awal lagi, cari snipping tool, ya, terus udah langsung otomatis new. Nah, ini bisa digeser-geser ya teman-teman, bisa diklik mouse kiri langsung digeser. Nah, baru kita capture. Nah, layar yang kita mau lepas. Lalu boleh kita simpan dulu nih. Nah, simpan, lalu kita tulis 1, menghaluskan bumbu. Nah, jadi nanti kita masukinnya bakal belakangan. Lalu save. Nah, kita balik lagi ke halaman YouTube. Nah, terus langkah kedua apalagi? Udah bumbunya halus. Nah, tumis bumbu hingga harum atau matang. Kita pakai snipping tool lagi, new. Nah, kita atur lagi, kita pilih save. 2, menumis bumbu. Itu ya, kita pilih save. Jadi nanti kita masukinnya belakangan. Kita kumpulin dulu gambar-gambarnya. Ya, kita minimize lagi, kita play lagi. Nah, kemudian habis itu apa? Nah, masukkan 2 butir telur. Nah, jadi kita snipping tool lagi, new. Kita capture, klik kanan, save as, 3, menumis telur. Itu ya, barulah kita masukkan ke dokumennya. Nah, ini tadi mempersiapkan alat dan bahan, kurang ada dokumen pendukungnya, berarti kita skip dulu. Nah, ini nomor 2, itu adalah menghaluskan bumbu. Nah, gambarnya kita dapat dari insert picture. Nah, ini nomor 1 ya, langsung menghaluskan bumbu. Kita atur besarannya. Nah, lalu nomor 3, apa? Menumis bumbu. Kita bisa insert lagi, picture lagi, menumis bumbu. Nah, seperti itu kita atur besarnya biar sama. Biar ada jarak, kita klik di sini, lalu kita tekan enter 2 kali. Nah, seperti itu. Selanjutnya, silahkan dilanjutkan sendiri sampai makanan atau minuman kalian matang. Di poin D, tips dan trik. Nah, di sini kalian harus menuliskan apa saja sih tips dan triknya agar bisa membuat nasi goreng yang mudah dan enak. Nah, di sini kalian bisa berbagi tips dan triknya ya. Nah, formatnya di blok lagi, shape. Ya, jadi ukurannya 12, lalu Times New Roman, di boldnya dihilangkan. Nah, atur spasinya menjadi
1,5. Nah, seperti itu ya. Sudah selesai untuk bagian tips dan triknya. Apa sih isi kesimpulan dari makalah ini? Ya, klik di sini, lalu tekan enter, hapus F-nya dengan backspace, kemudian skip, ya. Lalu jangan lupa kita atur lagi menjadi 12. Times New Roman, boldnya dihilangkan, spasinya 1,5. Nah, daftar pustaka kita pastikan lagi ya. Tadi gambar wajan kita sudah masukkan sumbernya. Nah, ini tadi ada gambar nasi. Nah, tadi ngambil sumbernya tuh di mana? Lalu untuk apa ya? Oh ya, tutorial membuat nasi goreng. Tadi kan kita ngambil di YouTube ya. Nah, itu disertakan linknya juga. Nah, coba di mana tadi ya? Nah, di sini ya cara membuat nasi goreng. Nah, linknya bisa diklik di sini, klik kanan, copy, kemudian tambahkan di sini, enter. Nah, kalau misalnya kalian pengen lebih rapih, boleh pakai table. Masih kosong, gimana sih caranya biar otomatis nanti ya terisi? Nah, boleh kita di insert dulu, kita tambahin dulu yuk halamannya. Nah, halamannya kita klik insert ya, tadi page number, bottom of page, artinya kita mau taruh halamannya di tengah gitu ya. Lalu pilih yang ini. Nah, ini kita pertama ada beberapa yang harus diatur. Nah, boleh di page number, lalu klik format page number. Nah, ini kita pilihnya start at 0 atau 0, karena nanti covernya itu kita hitungnya adalah halaman 0, seperti itu ya. Lalu oke. Nah, di sini kan nggak lucu ya kalau di cover tuh ada tulisan halaman 0, maka di sini kita klik different first page ya. Kita mau menghilangkan si 0-nya ini. Lalu kita klik close. Nah, lalu kita boleh cek yuk, ada halaman mulai dari halaman 1, lalu halaman 2, ada halaman 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuat daftar isinya otomatis? Nah, kita harus setting dulu yang namanya heading. Ya, di bagian style, ini ada menu style, kita akan blok beberapa bagian yang akan menjadi judul di daftar isi kita. Yaitu ada pendahuluan, nanti kelihatan halaman berapa. Yuk kita blok dulu di sini sampai sampai sini ya pendahuluan. Kita pencet di sini heading ya, di sini heading. Nah, otomatis nanti kan dia warnanya biru, nggak seperti yang tadi kita inginkan ya. Lalu kita di sini bisa klik kanan, modify. Nah, tadi kita pengennya maunya warna apa ya kan? Terus berapa? 16, lalu bold. Lalu di sini kita pengennya tetap Times New Roman, kita cari ya. Nah, ini Times New Roman seperti itu. Kemudian nih udah oke. Nah, ini pendahuluan. Jangan lupa ditambahin A-nya lagi, A. Kayak gitu ya. Nah, terus itu sudah pendahuluan sudah dijadiin heading. Nah, bahan dan peralatan. Nah, ini kita jadiin heading juga. Langsung kita blok dulu bahan dan peralatan. Kemudian kita pencet heading ya, otomatis nanti formatnya sama ikutin ini. Lalu di sini kita klik di awal kursor, kita taruh di sini, kita ketik B ya, spasi. Nah, ini otomatis formatnya sama yang atasnya. Ayo, sekarang apalagi yang mau di heading? Ya betul, kita ke C. Nih ya, langkah-langkah membuat nasi goreng. Kita blok dulu, kita pilih heading 1. Ya, lalu di sini di depan ya, depan sebelum huruf L kita klik, kita ketik C spasi. Nah, lalu ada D ya, tips dan trik, mestinya poin D. Ini kita blok lagi, kita atur jadi heading 1, kemudian kita D spasi. Simpulan juga kita heading 1, ini E berarti spasi. Lalu daftar pustaka kita blok, lalu kita heading 1, F. Nah, seperti itu ya. Nah, semua subjudulnya sudah kita kasih style heading 1. Selanjutnya kita harus ke
halaman yang tadi ke daftar isi. Nah, di sini ini kita taruh kursor kita di sini, kita klik references, lalu kita pilih table of content. Nah, kita buat automatic table 1 ya. Kita klik seperti ini ya. Nah, secara otomatis dia membuat daftar isi otomatis ya. Pendahuluan ada di halaman 2, bahan dan peralatan di halaman 2, langkah-langkah membuat nasi goreng dan seterusnya kelihatan halamannya. Nah, ini kita naikin dulu ya ke atas. Boleh di blok dulu, kita boleh cut. Kita maunya dia di sini ya. Nah, kita boleh taruh di sini daftar isi, di enter seperti itu. Lalu kita paste di sini tadi ya. Atau pencet Ctrl V. Nah, untuk kontennya kita boleh di blok lalu kita hapus seperti itu. Nah, kelebihannya kalau daftar isi otomatis ini, kalau misalnya kalian ada menambahkan sesuatu, kita nggak mesti ngubah angka-angka ini manual. Misalnya turun nih kesimpulannya jadi halaman 5. Nah, ini kita nggak perlu capek-capek diganti halaman 5. Nah, coba kita buktikan ya. Misalnya kita tambahin kontennya. Nah, tips dan trik, misalnya kita enter aja deh. Enter, dia berubah di halaman 4. Nah, di daftar isi, nanti otomatis dia. Nah, kita klik kanan, lalu kita update field. Nah, update page number only. Nah, otomatis tips dan trik jadi di halaman 4. Tadinya kan di halaman 3. Nah, sudah selesai ya, berarti semuanya. Kalau udah selesai, kalian jangan lupa klik save, tekan tombol disket atau Ctrl S. Nah, kalau udah selesai semua secara lengkap, kalian coba simpan dalam bentuk PDF, save as, ke dokumen yang tadi. Nah, di sini boleh kalian pilih save as type-nya, jangan Word dokumen, tapi menjadi PDF. Ya. Lalu makalah, nama judulnya apa, makalah membuat nasi goreng gitu ya. Spasi, nama, dan partner kalian. Boleh tanda strip, kelas 83, seperti itu. Lalu di klik save. Nah, otomatis nanti tersimpannya akan dalam bentuk PDF seperti ini. Seperti itu ya. Nah, jika sudah selesai, tolong kirimkan tugasnya. Boleh melalui email atau melalui Google Drive. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita yang luar biasa ini. Semoga kalian semua dapat menerapkannya dengan baik. Terima kasih.